kamu di kelas inspirasi. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih Sobat Kreatif, selamat Hari Musik. Wow, seru banget ya Hari Musik Nasional nih, yang jatuh pada hari ini tepas banget 21 Juni 2021 Sobat Kreatif. Jadi kalau ngomong soal Hari Musik ya, jadi inget banget nih kalau seandainya kamu cinta musik, atau mungkin jangan-jangan kamu pengen jadi seorang musisi ya. Bisa jadi sih Sobat Kreatif kalau aku bilang ya. Tapi kalau musisi kan kita nggak harus cuman jerang doang ya memainkan alat musik, atau mungkin nggak harus kamu sibuk-sibuk aja untuk ya nyanyi dan lain-lain. Ada satu hal yang menarik, aku bilang bukan satu hal tapi dua hal yang akan dibahas buat hari ini, menarik banget dari dunia musik. Yaitu bisa nggak sih kita menjadi seorang music director, atau ada yang penasaran banget jadi songwriter tuh seperti apa sih Sahabat Kreatif? Nah itu dia yang bakal kita bahas ya sebentar lagi, karena secara virtual aku udah tersambung dengan salah seorang music director. Yeay, keren. Sempat tampil bareng RRI waktu itu Sobat Kreatif ya. Nanti kita bakal ngobrol sama Kakak Abi Every deh. Sebentar lagi deh pokoknya. Kamu yang mau tanya-tanya lah. Belajar di Pro2 edisi kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro2 kelas inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas Sahabat Kreatif. Hai, kelas inspirasi hadir lagi. Iya dong, tadi kan cuma break untuk satu lagu doang ya. Tapi sekarang kita akan lebih lanjut ngobrol, karena tadi kan udah aku bridging aja sih di awal Sahabat Kreatif ya. Kalau kita ini bakal ngobrol, kita bakal kepo, bakal cari tahu lebih lanjut ya, seperti apa sih music director dan juga songwriter itu Sahabat Kreatif. Karena pas banget nih di Pro2 FM ya, secara virtual kita udah tersambung aja bareng Kakak Abi Every. Sampain yuk Kak Abi Every yang ada di line Zoom kita ya pagi ini ya. Halo Kak Abi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi, apa kabar Kak Abi? Baik dong, Baik, gimana ya. kabarnya Kak? Alhamdulillah aku juga baik-baik saja nih Kak Abi. Udah lama gak ketemu, terakhir waktu Iya, event udah lama ya. Iya, RRI Net ya kita ketemu terakhir ya Kak Abi ya. Iya. Iya betul, deh, betul. karena setelah itu Kak Abi tuh repotnya luar biasa Sahabat Kreatif. Dia mengurus musik, cie. Bener kan ya? Oke deh, sebelumnya aku ngucapin selamat Hari Musik dulu buat kamu. Selamat Hari Wah, Musik sama ya. juga nih. Selamat Hari Musik ya. Iya deh, kan kamu memang musisi tapi juga merangkap music director juga, merangkap juga sebagai seorang songwriter juga. Waduh, luar biasa banget nih ya. Tapi memang artinya ini Kak Abi ini memang concern banget di musik dong kalau gitu ya. Sebenarnya kan sih dulu itu hobi gitu. Oh, Dari dulu hobi. terus, terus jalani jadi deh. Oh, oke. Iya. Tapi menyenangkan dong hobi yang tiba-tiba kita geluti jadi profesi, itu menyenangkan banget kan Kak Abi ya? Iya, pasti dong itu menyenangkan sih. Mm-mm. Apalagi jadiin kerjaan juga gitu kan. Oke. Jadi nggak bikin stres gitu. Bener sih, kan orang bilang kalau terjun ke dunia musik ya jadi seorang musisi, entah itu music director juga, kemudian juga jadi songwriter, itu bawaannya awet muda deh. Cie. Bener gak sih? Kerasa juga ya, minimal kan Mitos kayak itu ya. mitos ya. Oh, tapi memang kelihatan kamu awet Tapi nggak muda tahu Kak. sih. Cie. Karena kan mengolah musik Amin. aja kerjaannya kan, sibuk mengolah musik terus nih kayaknya ya. Oke. Tapi tadi Kak Abi cerita di awal kalau sebenarnya cuma hobi doang ya, tiba-tiba digeluti asik, nyaman dan berkelanjutan nih ujung-ujungnya ya Kak Abi ya, kayak gitu ya. Iya. Oke deh. Dan Nah, ngasilin juga. menghasilkan, nah itu yang paling penting. Kan kemudian jadi betul. profesi dan Produktif menyenangkan. Oke, produktif banget ya. Nah, cerita dulu dong Kak Abi, kan awalnya kan musik dulu ya, sebelum akhirnya jadi music director, kemudian juga akhirnya jadi songwriter tuh
main ini ya, jadi personil band dulu gitu ya awalnya. Ya sih kalau dulu ngeband dulu nih sama temen ya dari zaman SMA. Dari SMP sih, dari SMP ikut festivalan, terus SMA juga kuliah itu masih. Nah waktu bener-bener lagi mau beneran apa sih itu musik director tuh, ternyata itu lebih detail lagi nih, kita lebih bahas yang gitu. Oke. Jadi yang waktu dulu aku ikutan festival, nah itu dulu nggak tahu kan, malah waktu udah kenal musik director itu malah lebih ngetahui lebih detail gitu, detail dari sound atau perangkat-perangkat, software dan hardware gitu. Itu sih kalau ini. Oke, artinya kemampuan atau pengetahuan Kak Abi tentang dunia musik director itu bukan otodidak ya Kak ya? Apakah dapat pendidikan khusus juga? Otodidak juga. Enggak, otodidak gitu. Otodidak ya. Jadi belajar secara pengalaman dari teman-teman juga, dari yang lebih senior gitu, belajar banyak gitu. Itu sih. Keren dong. Gitu. Jadi otodidak dan akhirnya memahami banget gitu kan ya. Cuma lihat-lihat gitu kan, tapi terus lama-lama terjun ke lapangan, terus pas kita handle kayaknya bisa nih gitu kan ya. Oke. Iya. Tapi bener gak sih Kak, memang kalau berurusan dengan musik tuh gak ada bosannya? Kakak ngerasa gak tuh? Iya sih, nggak bosan sih. Malah kadang stres itu aku balikin bikin musik dulu deh gitu. Oh gitu. Enak ya justru ya. Justru kayak dapat inspirasi gitu kan. Aku kan merangkap ini juga nih, guru gitu kan, ngajar gitu. Kadang lagi habis ngajar, bikin gitu. Kalau nggak ada kerjaan gitu kan. Gitu sih, biasanya. Ngajar di mana sih Kak? Di salah satu boleh disebutin, salah satu titik-titik tanpa menyebut merek gitu ya. Di sekolah swasta di Palembang. Oke. Berarti jadi guru musik sebenarnya ya Kak ya. Gak apa-apa sih Kak. Guru seni budaya. Tapi gitu. Seni budaya. Wah seru ya. Ternyata nih sahabat kreatif ya. Makanya dibilang dari hobi, kemudian tadinya iseng-iseng, akhirnya terjun jadi profesi. Menyenangkan banget nih ya. Jadi tapi artinya kakak nih jalan banyak hal. Memang musisi iya, music director iya, guru juga iya gitu kan ya, songwriter juga iya gitu kan. Betul. Apa sih yang bikin kakak ngerasa kayaknya enjoy banget, suka banget sama hal tersebut? Apa ya? Yang pertama sih ngejalannya dari hati dulu gitu. Hati terus kita ngejalannya lebih kalau kita jalannya tulus itu pasti seneng gitu. Daripada kita jalannya setengah-setengah gitu. Sih. Jadi intinya dari hati dulu ya Kak memang ya. Iya itu. Ya, itu dulu gitu. Bener. Tanpa hati kan nggak jalan gitu. Di mana-mana bener. Isi musik tuh. Betul. Karena segala hal harus pakai hati ya. Kalau bilangnya kalau nggak pakai hati kayaknya aduh nggak kena nih Ci. Termasuk bermusik juga ya. Orang juga nyanyi. Iya, orang juga nyanyi kan kalau dia nggak nyampe itu nggak sampai pesannya ke penonton. Gitu. Iya deh. Apalagi musiknya gitu. Oke. Jadi kita harus menghayati dan mendalami juga nih ya sampai kreatif ya tentang musik ini sendiri. Oke deh. Tapi kan memang kan aku bilang kan banyak hal nih dari seorang Kak Abi Every ini sendiri. Yang dibilang tadi musisi iya, musik director iya juga, guru musik juga iya, kemudian songwriter juga. Di antara sekian banyak yang paling kakak ngerasa nyaman dan kakak banget itu yang mana? Satu Kak, jangan semuanya loh. Bikin galau katanya ya. Semuanya justru ya kayak nggak bisa dipisah-pisahkan kayaknya nih. Sih ada yang prioritas, ada yang senang gitu kan, ada yang hobi. Tapi secara semuanya sih senang gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Jadi ketika dapat porsinya, contohnya gini, dapetin sekarang misalkan lagi dapetin job, minta bantu ngedirect musik nih gitu. Ya udah have fun aja tuh, jalanin gitu. Terus kalau lagi manggung jalanin gitu. Lagi ada kalanya aja gitu. Oke, gitu aja ya. Pokoknya intinya dijalanin, kemudian dibawa enjoy aja gitu ya Kak Abi ya. Betul. Nah, gitu sahabat kreatif ya.
Tapi memang baiknya nih Kak untuk menjadi seorang music director atau mungkin songwriter, kita jawab pertanyaan basic dulu. Apakah baiknya itu kita ambil semacam pelatihan, pendidikan khusus, atau memang otodidak itu oke sih sebenarnya? Kalau menurut Kak Abi gimana? Sebenarnya sih wajibnya sih sebenarnya bisa diambil gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau mau otodidak juga nggak masalah gitu. Asal kitanya mau gitu. Yang penting kita mau dulu. Kalau nggak ada kemauan ya sama aja gitu kan. Iya sih Mau benar-benar. dia ikut pendidikan juga gitu. Gitu. Itu sih kalau pertama kalinya mau jadi seorang yang mau jadi director gitu. Dia mau nguasain dulu deh gitu. Baru terjun gitu. Intinya ada kemauan dulu gitu aja ya. Betul. Memang lebih baik lagi kalau seandainya ada pelatihan khusus. Tapi kalau otodidak juga it's okay kalau aku bilang. Iya sih tuh Kak Abi. Okay. Kak Abi otodidak keren. Kan, sekarang kan udah banyak nih lagi buka kelas-kelas online gitu kan. Iya benar. Audio gitu. Bisa itu diikutin gitu. Kan betul. Itu hampir sama aja sih, pendidikan juga gitu. Iya sih bener banget. Jadi sekarang kayak ada banyak kemudahan banget ya Kak ya. Jadi nggak harus kucuk-kucuk kita duduk dalam kelas, betul. Ikutan kursus segala macam, kata orang. Nggak juga sih. Online juga udah bisa juga sekarang. Sih, kemarin juga aku juga sempat ikutan itu waktu lagi corona kemarin kan. Awal-awal tahun kemarin ya, tahun-tahun lalu. Atau itu banyak tuh sempat ada ikut kelas online gitu. Bisa. Nah gitu deh sahabat kreatif. Tapi kalau Kak Abi sendiri ada niat gak sih untuk kayaknya aku mengajar online juga deh, misalnya pengen bikin link sendiri gitu loh, jadi orang-orang bisa belajar di sana. Ada kepikir ke sana nggak nih Kak Abi nih? Pengen sih. Pengen ya sebenarnya. Pengen sih, cuman ilmunya kita masih mau dapetin dulu nih yang lebih paten lagi gitu. Memang ya. Jadi ini juga masih belajar gitu. Low profile banget kakak satu ini kayaknya deh. Oke. Nah itu dia sampai kreatif, menyenangkan banget untuk jadi seorang music director, kemudian juga songwriter. Tapi artinya memang ini kan satu kesatuan, gak bisa dipisahkan juga ya Kak ya. Hobi Kak Abi tuh untuk jadi seorang music director, betul. Kemudian jadi seorang songwriter juga nih. Di antara keduanya yang kalau kakak pikir lebih menantang, yang mana sih Kak? Dua-duanya ada tantangan tersendiri pasti ya antara dua-duanya. Tapi yang lebih deh kalau menurut Kak Abi yang mana nih? Oh yang lebih ya? Kalau yang lebih itu di songwriter sih. Songwriter pasti ya. Karena songwriter itu kita harus nyampein isi lagu dulu nih. Terus misalkan nih ada orang minta bikin lagu nih, lagunya tentang kita harus bikin ini nih, arahin dulu nih dari segi lirik, terus dinamika mau seperti apa gitu, mau yang sedih atau gembira gitu. Itu sih yang paling menantangnya. Terus kalau sebenarnya gak terlalu jauh sih menantang atau enggaknya dengan musik director, karena hampir sama juga tuh. Kalau di musik director ketika udah ada nih materi lagu, ya udah dapet materi lagu, itu juga tantangannya hampir sama kayak songwriter. Dia harus ngarahin di mana sih dinamik lagunya dengan pemilihan suara atau sound yang seperti ini misalkan gitu. Sebenarnya enggak ini. Tapi yang lebih menantang itu songwriter itu. Iya sih ya. Sebenarnya dua-duanya ada tantangan juga sih. Benar. Dari lirik karena gitu. Benar. Tapi artinya Kak, itu mood pengaruh banget ya Kak, apalagi ketika kita mau jadi seorang songwriter. Moodnya pengaruh banget ya, besar banget di situ ya. Mood, apalagi deadline. Ya benar. Pernah nggak nih Kak Abi nih di deadline? Pernah itu. Pernah ya. Nah pengalaman kalau pernah nih aku minta dibikinin lagu, itu besok harus sudah ini ditampilin live gitu kan. Yang benar. Itu kalau nggak salah kapan ya? Waktu kuliah deh. Itu aku organisasi mau bikin lagu Mars ya betul bikin Mars. Jadi belum ada mood. Ya udah, jadi bikin aja gitu. Benar. Dapetin karena deadline tadi. Tapi selesai akhirnya. Selesai ya, tapi itu belum selesai di record ya, tapi langsung dimainin live gitu. Karena deadline-nya harus dimainin live gitu. Waduh, keren. Tapi akhirnya bisa juga ya selesai ya dalam waktu 1 hari aja gitu kan ujung-ujungnya ya.
Emang profesional mah gitu Kak. Coba kalau aku yang disuruh, waduh sebulan gak kelar-kelar kayaknya. Oke, tapi Kak pernah kesulitan untuk mendapatkan inspirasi? Minimal kan kita inspirasi dulu nih kalau mau bikin lagu ya, kalau songwriter itu. Pernah gak ada kesulitan banget nih untuk dapat inspirasinya? Pernah sih, pernah. Karena apa ya, lagi stuck-stucknya mikir nih. Misalkan lagi ada kerjaan lain, misalkan kan, wah belum ini nih. Kayak sekarang nih, kayak contohnya aku di band, belum ke jalan nih. Iya. Belum ke jalan mau nih. Tapi udah ada nih, musiknya udah ada, liriknya udah ada, tapi belum ke jalan, mau jalanin gitu. Oke. Itu sih, pernah itu. Pernah ya kayak gitu ya. Betul, Aduh. betul, Terus gimana Kak ngatasinnya tuh Kak? Kan apalagi kalau di deadline kan tuh harus cepat banget, jangan berlarut-larut lah gitu kan, yang aduh nggak dapat inspirasi nih misalnya. Kakak sendiri gimana cara ngatasinnya tuh? Pastinya ya. Biasanya sih balikin lagi sih. Heeh. Kemauan sih. Kalau mau kan sebelum bikin materi itu kan biasanya aku suka bikin deadline nih, deadline tanggal berapa nih. Jadi aku bikin misalkan di handphone nih, aku bikin alarm gitu. 5 hari sebelum aku harus selesain sudah harus ada tuh. Iya, gitu. iya. Biasanya gitu aku bikin. Oke, jadi memang mendeadline diri sendiri juga perlu ya Kak ya, gitu kan ya. Tidak perlu tuh, betul. Jadi Walaupun pokoknya kadang males gitu kan. iya, benar. Iya betul. Tapi harus ada pemicu gitu. Betul, karena kalau Pemicunya nggak tadi gitu, itu. benar. Kalau nggak gitu kan kadang-kadang suka kayak kalau orang Palembang bilang nganyang Lupa. sendiri. Ah udah ntar aja deh, bentar lagi deh, bentar lagi. Ujungnya nggak jadi gitu. Bener, ujung-ujungnya nggak kelar ya. Betul. Tapi sejauh ini Nggak kelar gitu. nggak pernah ada pengalaman kan Kak yang deadline-nya ternyata nggak nyampe gitu. Pernah nggak? Atau ternyata semuanya berjalan mulus aja nih so far? Alhamdulillah jalan lancar sih. Alhamdulillah. Belum ada sih yang ini. Wah, memang luar biasa nih ya kayaknya ya. Keren banget nih Kak Abi ya. Berkat doa. Oh berkat doa, iya benar-benar banget deh. Nah ini baru sedikit yang kita bahas ya Sahabat Kreatifnya tentang music director, kemudian mengenal songwriter seperti apa. Sesi selanjutnya kita bakal lanjut lagi, dan sesi selanjutnya juga kita bakal invite aja nih sahabat kreatif yang mau tanya-tanya. Boleh banget tentang music director, kemudian juga tentang songwriter. Kamu bisa banget WhatsApp di 0857-2nya5x916, atau juga kamu bisa banget nih sahabat kreatif kirimkan pertanyaan kamu di live chat ya, yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya, jangan lupa dong. Kak Abi kita rehat sebentar ya Kak, boleh ya? Oke, boleh. Oke, dan setelah ini sahabat kreatif kita bakal balik lagi. Kita bakal kepoin lebih jauh dong ya tentang music director dan juga songwriter tuh seperti apa sih. Jadi kamu jangan kemana-mana nih ya. Terus di Proda FM, suara kreativitas di kelas Inspirasi. Hari, main game terus, belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Belajar di Pro2, edisi kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro2, kelas inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif balik lagi sekarang ya di kelas inspirasi. Buat hari ini senang banget kan kita bareng kakak Abi Every. Hai Kak Abi. Kak Abi.
Halo, denger dong ya. Kita masih ngobrol lagi yang seru banget ya untuk sesi kedua ini ya Kak Abi ya. Oke, siap Kak. Oke, nah jadi seorang music director kemudian jadi seorang songwriter juga. Notabene-nya emang seorang musisi sampai kreatif ya. Kemudian juga guru musik. Wah, jadi memang benar-benar menggeluti banget dunia yang satu ini nih kan. Dan so far kayaknya enjoy aja nih sampai kreatif. Nah, kalau sempat kita tanya tadi ada kesulitan atau enggak? Ya, setiap profesi pekerjaan pasti ada kesulitan tersendiri dong. Tapi Kak Abi kayaknya bisa melalui semuanya dengan baik nih, Cie. Oke, Kak Abi, aku mau tanya lagi. Tapi ternyata sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp Roda FM. Kita boleh bacain ya Kak Abi ya? Oke, boleh Kak. Oke, halo selamat pagi. Nah ini masuk nih dari Dedi di Skip. Katanya selamat pagi buat Kak Abi, salam kenal. Pernah gak sih Kak katanya Hai, nembak cewek pakai lagu? Nembak cewek pakai lagu gitu loh katanya kayak gitu. Terus lagi pernah gak ada yang request? Iya, pernah gak ada yang request minta dibikinin lagu tapi kayaknya gak sesuai banget dengan genre ataupun hati kakak banget. Tuh gimana nih? Pernah nggak Kak nembak cewek pakai lagu pertama? dulu ya? Ya. Pernah nggak ya? Pernah nggak? Iya, jadi malu. Sih. Nggak pernah, sumpah. Oh, nggak pernah beneran? Nggak pernah. Wah, Tapi serius? bikinin lagu. Iya, tadi Iya. bikin lagu untuk dia pernah. Gitu. Oh pernah bikin lagu buat dia. Oh Bukan keren. Iya iya. Oh bukan nembak. tapi. Jadi Gitu. inspirasinya memang dari si dia gitu kan ya. Ih, Iya, gini si nih. dia gitu. Kalau pacaran sama songwriter gitu loh sobat kreatif ya. Jadi dibikinin lagu gitu kan kesannya kan. Oke. Jadi pernah dibikinin lagu juga ya untuk si dia gitu maksudnya ya. Oke, nah itu yang Ya. pertama, nembak nggak pernah, cuma bikin lagu khusus pernah gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, pernah nggak diminta bikin lagu tapi nggak kita banget sebenarnya gitu loh, genrenya dan suasana kita nggak cocok banget sama Iya, kita pernah, gitu. pernah. Pernah. Aku pernah bikin ini, contohnya kayak lagu-lagu Mars itu kan bukan genreku tuh. Oh bener, bikin Mars ya, Iya betul. bener. Kalau Mars itu lumayan sih, banyak sih aku pernah bikin kampus gitu. Terus beberapa itu. Dan oh ya, kalau kemarin itu aku pernah bukan bikin sih, tapi aku pernah bantuin teman dari salah satu sekolahku juga karena kita di sekolah itu punya event nih. Ya, jadi event dari cabang pusat sekolahnya itu kita mau bikin lagu nih. Jadi seluruh guru musik di Indonesia yang di sekolah saya tuh kita bikin nih gabungan, bikin bareng. Terus itu genrenya memang genre kayak untuk lagu anak-anak gitu. Lagu anak-anak. Itu pernah sih. Gitu. Oh, jadi jadi lebih lagu temanya anak-anak. untuk anak-anak gitu. Itu yang Mars tadi, bukan? Bukan ya? Bukan, itu yang ini lain ya. tadi, bikin bareng teman-teman Oh, guru musik. ini bikin bareng seluruh teman-teman. Indonesia gitu. Dan kalau lagu yang beraroma anak-anak juga sebenarnya bukan Kak Abi banget juga ya sebenarnya gitu. Iya nggak sih Kak? Sebenarnya gitu. Tapi akhirnya bisa Dijalanin juga gitu. dijalanin. Tapi kalau kayak gitu Iya, bisa lirik, kok, gitu. oke. Jadi start dari lirik, kemudian aransemen musik, artinya kita semua yang mengolah ya Kak ya kalau di situ ya. Iya betul. Kalau di director itu dia ngarahin nih. Pertama sih yang harus diketahui genrenya dulu nih. Mau apa tuh? Misalnya genrenya pop atau dangdut gitu. Nah setelah tahu genrenya itu, kita harus tahu juga nih pemilihan suara, sound, dan yang paling penting itu kenyamanan buat si penyanyi gitu. Kalau musiknya udah jadi tapi penyanyinya gak nyaman, itu sama saja bohong gitu. Oh gitu, Kita benar. kasih kenyamanan dulu gitu. Iya. Tapi Kak baiknya lagu dulu atau penyanyi dulu sih Kak yang diplot baiknya nih. Ini ada lagu, kayaknya yang cocok nyanyi si ini. Atau ternyata kebalikan. Oh ini kayaknya si ini lagunya ini deh gitu loh, maksudnya lebih cocok mengikuti lagu atau penyanyi sebenarnya. Iya. Yang lebih cocok tergantung sih ya. Tergantung si pencipta lagu ingin dibawain oleh siapa. Karena setiap orang yang menyanyikan itu pasti punya karakter beda-beda. Iya. Nah, misalkan kita udah dapet penyanyinya mau si A nih. Nah, lalu pasti si director musik pasti tahu nih karakter si A ini seperti ini.
Jadi musiknya harus seperti ini juga gitu. Itu sih intinya. Oke. Heeh. Dan emang cocok-cocokan ya, kayak nggak semua penyanyi tuh cocok dengan genre apa, misalnya lagu seperti apa, nggak semua penyanyi cocok sebenarnya kayak Iya sih, tergantung karakter suaranya. karakter gitu. suara. Oke. Kalau Tapi karakter suaranya bisa itu. kalau Kak Abi sendiri bisa nggak nih punya taste yang misalnya, oh dia nih cocoknya ke sini gitu, dia cocoknya lagu ini gitu loh. Kalau Kak Abi bisa menebak ya kak ya, penyanyi menebak gitu ya, kan? Bisa nggak kalau Kak Abi? Iya dong. Kadang sih bisa. Kadang aku suka menebak juga sih. Oke. Kamu nih ini nih pasti ke arahnya ke sini nih gitu. Iya. Sama aja kayak aku cari vokalis gitu kan. Oh aku mau carinya yang kayak gini gitu. Pas dapetnya yang kayak gini juga gitu. Oh gitu. Itu Iya. Kakak tebak deh lagu aku cocok di lagu apa? Dangdut ternyata katanya. Kan orang bisa mengenal dari warna suara katanya gitu ya Kak Abi ya. Ngobrol aja. Iya, Oh warna kayaknya suara itu warna suara kamu ini. Iya. Jadi warna suara. Suara itu pasti loh. Karena warna suara itu bakal ngeblend sama musik gitu. Itu. Berarti bener Kak, warna suara itu bisa ditebak dari ketika dia ngomong doang gitu, atau memang harus coba nyanyi? Ya, waktu dia ngomong bisa juga waktu dia nyanyi. Tapi kadang aku nebak juga lewat dia ngomong gitu. Oh, oke. Tapi mau lebih mastiin, coba nyanyiin lagu ini nih. Gitu. Oh, benar. Gitu. Kasihin referensi gitu. Itu. Iya. Maka Bisa. aku bilang nih jangan-jangan aku ditebak sama Kak Abi nih cocoknya lagu apa? Yang tadi ya, yang tadi. Ini sebutin tadi. Ini nih pertanyaan yang udah masuk nih Kak. Yang ada di kita di WhatsApp. Oh ini dulu deh. Di live chat dulu aja ya yang udah masuk dari Melodica Official Indonesia. Katanya lokasinya di mana Kak kalau mau minta buatin musik? Oh, aku sekarang di Palembang gitu. Ini sekarang. Iya. Lokasi ininya ya. Pokoknya lokasinya di mana Kak kalau mau minta buatin musik, katanya gitu sih mintanya lokasinya. Di Palembang pasti ya. Kalau Lokasi apa ya, nih? pastinya di Palembang sih. Kalau aku sih di rumah punya ini home studio sendiri gitu. Jadi Gitu. ngapain di rumah tuh lah gitu. Iya. Oh enak dong Kak kerja di rumah. Jadi fokusnya di rumah gitu ya Kak ya. Itu tuh yang enak banget. Sambil Jadi ini juga posisinya lagi di rumah nih kalau kayak sekarang ya Kak ya. Iya betul, ini di rumah nih. Wah enak deh. Artinya kita bisa merequest semua jenis atau genre ya Kak ya kalau sama Kak Abi. Atau memang ada yang khusus aja deh. Kalau yang ini kayaknya aku enggak deh gitu misalnya nih. Ada sih yang aku bukan kurang sih, tapi belum tepat ke akunya nih, karena taste aku belum ke sana gitu. Satu itu dangdut. Oh dangdut. Oh Aku pernah iya, nih iya. dapat. Aku pernah nih dapat ini, tapi aku ajak temen aku nih buat kolaborasi gitu. Kita bikin ini nih gitu, buat join gitu. Biasanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi Artinya memang nggak terlalu. kalau ke dangdut nggak terlalu juga. Belum ya mungkin. Nggak terlalu atau belum tapi belum pengen sih. didalamin. Pengen juga untuk mendalami atau enggak Kak? Pengen sih, tapi belum Pengen. gitu. Oh iya. Aku bilang Gitu. enggak tapi belum jawabannya ya boleh jawabannya ya. Pengen tapi belum saat ini gitu kan. Tapi next time Iya, kalau belum ada sekarang gitu. kalau ada proyekan yang ngajaknya bikin proyek dangdut nih oke juga di kemudian hari. Oke juga. Oke Dengan hari ya, next dong. time. Pokoknya tidak menutup kemungkinan semua genre lah ya Kak ya. Oke aja Iya, nggak nutup sih. kemungkinan sih. Oke gitu. Terima kasih ya Melodica Official Indonesia yang sudah bertanya. Sekarang kita ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih. Ada yang udah masuk, udah gabung di WhatsApp. Selamat pagi jelang siang Kak. Aku Laras di Radial. Salam kenal untuk Kak Abi Every katanya gitu ya. Sama kenal juga. Oke Kak bikinin lagu dong tentang aku. Pengen banget dibikinin lagu katanya. Cuman gak ada yang bikinin aku lagu. Dibilang kayak gitu. Gimana Silakan sih? kontak. Iya boleh. Boleh. Kontak boleh. langsung aja. Tapi kakak juga Kontak langsung. di Instagram juga Ya. aktif ya kayak main juga di Instagram aktif di sana. Iya, Atau ada aktif, kanal aktif. YouTube sendiri jangan-jangan. Kanal YouTube juga ada. Ada. Nah, Cari aja langsung expose Abi Every gitu. oke, Abi Every ya. Every-nya EVERY ya kak ya.
Yes. Gitu, sahabat kreatif bisa dikepoin sana. Boleh Laras, kamu kontak aja kalau minta dibikinin lagu pastinya ya. Oke deh, terus Laras nanya lagi nih, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk jadi seorang music director dan juga songwriter? Kesulitan Kak? Kesulitan sendiri ya. Mhm. Bias- Yang paling umum sih deadline sih biasanya. Mhm. Oh iya. Ya, terus kadang juga ini ada satu lagi nih, kalau di musik director itu masalah pemilihan sound gitu. Jadi kadang aku sampai berapa kali tuh ngubah revisi gitu sampai oh ini kayaknya kurang ini. Oh ini kayak kurang ini, udah di review masih ada yang kurang gitu. Kadang sampai berapa puluh kali gitu baru aku fix gitu. Oh, Itu oke. sih pemilihan sound, karena kenapa sound itu paling pengaruh ketika si penyanyi mau nyanyi. Jadi itu yang bikin nyaman si penyanyi gitu. Oke. Sound maksudnya alatnya Kak? Atau sound Iya, musiknya itu sound ini pemilihan instrumen. Oke, Misalkan instrumennya. Oke. pianonya seperti apa, terus gitarnya mau akustik atau elektrik gitu, drumnya tipe seperti apa gitu. Itu lebih harus detail gitu. Jadi Bener. ketika itu udah nyaman buat si penyanyi, udah itu baru gue fixin gitu. Iya, bener. Kalau untuk kalau untuk songwriter sih kesulitannya itu pasti di lirik sih, kadang stuck di lirik, terus notasi. Nah kadang yang kalau Indonesia enggak ya, ini pembuatan lirik dalam bahasa Inggris gitu Iya. biasanya, karena itu Oke. paling susah nyocokin notasi sama lirik gitu. Itu yang paling sulit gitu. Karena kan kalau kita kan di Indonesia kan kita gunain sajak nih ABAB atau Iya, AAA kan, benar. gitu kan. Iya. Kalau kita bikin pantun, tapi kalau ketika kita ketemu lirik bahasa Inggris, kita harus ketemuin dengung dari pengeluaran vokal gitu, atau kata-kata yang mau kita masukin di lirik gitu. Oh, Jadi itu harus di match sama notasi gitu. Itu yang agak bener. kesulitan di situ biasanya. Iya. Dan Kakak sendiri pernah dapat tantangan membuat lagu berbahasa Inggris gitu loh, Kak Abi? Pernah? Ada sih, Ada ya? lagu band sendiri itu kan pakai bahasa Inggris juga. Oh iya. Ada. Tahu aku. Cie. Band yang itu ya. Oke. Wah, berarti memang Kak Abi ini juga jago berbahasa Inggris, saudara-saudara. Setuju ya. Oke deh. Tapi pernah nggak sih Kak, misal nih ada yang request nih Kak, bikinin kita lagu ini dong. Ternyata aduh kok kayaknya nggak cocok Kak gitu misalnya. Pernah nggak tuh ada yang kayak gitu Kak, pengalaman selama ini? Ada. Itu paling revisi di lirik gini. Ada yang kurang kena gitu. Udah kita revisi gitu. Kadang juga ada kalau di director itu pemilihan sound nih. Oh kayaknya kurang nih notasinya, atau dikurangin ini atau kelebihan gitu. Itu biasanya gitu. Oh iya. Yang paling iya. direvisi gitu. Oke. Selesainya. Tetap direvisi aja. Tapi pernah juga yang mulus tanpa revisi ya Kak, pasti deh. Ada Pernah. juga itu. Pernah juga. Pokoknya segala pengalaman sudah dilalui deh sama Kak Abi. Mau yang ada Jalannya revisi tuh, udah kek. dilalui gitu. Bener. Oke deh. Tapi kalau dibilang enjoy banget ya Kak sama yang Kakak jalani sekarang, profesi sebagai music director dan juga songwriter Ya, enjoy kan. sih, enjoy. Enjoy banget. Tapi Kakak pernah berpikir untuk melebarkan sayap ke nasional, ke ibu kota misalnya, mana tahu mencoba peruntungan di sana, atau mungkin lebih nyaman juga tetap aja sih di Palembang, kayaknya oke aja so far gitu misalnya. So far sih masih nyaman di sini ya. Masih nyaman Tapi di sini kalau ya? memang ada rezeki ke sana, ya mau enggak mau. Weh. Jalan gitu. Bener. Harus siap gitu. Bener deh. Kalau songwriter yang Kakak idolakan ada nggak sih Kak di Indonesia? Kalau di Indonesia ya, kalau Indonesia Ahmad Dhani sih. Oh Dani, tapi iya sih bagus ya memang. Setuju. Liriknya tuh kayak Lagu-lagunya tuh, elegan gitu liriknya ya kayak gitu loh. pemilihan liriknya itu unik Bener. dari orang yang lain yang bikin lagu, karena dia pakai kayak bahasa dari puitis banget itu. Bener sih, bener. Memang, dan berbeda dibanding yang lain sih kayaknya ya. Kadang Iya, ada berbeda bahasa-bahasa yang yang lain apa gitu ternyata, tapi unik. Ahmad Dhani ya kadang Kak ya. Dari
Iya, sama Dani gitu. Oke. Tapi kalau ke music director Kak, ada nggak yang ternyata oh kakak kiblatnya ke sini nih sebenarnya gitu loh. Belajar banyak dari siapa gitu Ada sih. misalkan. Ada Banyak juga. sih. Tapi yang lagi kekinian sekarang nih ini nih aku banyak belajar dari dia, Ronald Steven. Dia yang terakhir dia ngedirectin ini lagu SEA Games ya, lupa aku. Oh, lagu oke. SEA Games yang di- Ini Mars atau apa ya, lupa aku tuh namanya. Si games kita kemarin ya. Official musiknya. Dia yang Oke. directin gitu. Wah, iya. Itu keren-keren deh. Keren lah ya pokoknya. Ya, iyalah sampai kreatif ya memang. Tapi ini aku tadi belum nanya. Kakak kan band tetap jalan ya. Ngeband Iya. tetap jalan aja ya. Posisinya dia apa sih Kak? Ya, Sebagai apa jalan. sih Kak? Ini kita belum tanya nih kehidupan bandnya Kak Abi nih Oh. kayaknya. Keyboard, main Keyboard. Iya deh. Aku pura-pura aja kan aku udah ngeliat Iya, kok. keyboard. Pura-pura nggak tahu aja nih Ji. Udah ngeliat langsung waktu itu kan ya. Keyboard. Iya deh, tapi tetap lancar jaya ya dengan band yang satu itu ya. Dengan band Ya, yang inisial alhamdulillah. Vinara. Tapi keren Bukan loh. inisial itu. Iya, bukan inisial Vinara itu ya, lo nyebutin. Tapi keren. Itu lagu-lagu Vinara banyak Kak Abi juga kan kalau nggak salah yang bikin kan ya? Lagu-lagunya. Ya, aku yang bikin. Nah, dan itu dia. kemarin tuh pemilihan lirik juga dibantu oleh si Vina tuh. buat- Nah, itu kan lagunya terkesan agak gahar, semangat nih kalau dengar lagu-lagu Vinara juga ya Kak ya. Apakah memang sebenarnya itulah versi aslinya seorang Kak Abi? Iya, betul. Oke. Aku lebih seneng ini deh, rock alternatif gitu, Makanya, progresif gitu. ya aku baru bilang Itu pasti kalau ke yang- rock alternatif ya Kak. emang, ya. Yes. Berarti aslinya Iya, Kak Abi betul. yang itu gitu. Pantesan ketika ditantangin dangdut kayaknya masih susah gitu ini. Oke. Iya. Ya udah deh. Tapi sejauh ini ada suka duka nggak sih Kak selama menjadi seorang music director, kemudian jadi sound songwriter itu apa sih suka dukanya yang Kakak rasakan banget? Oke. Suka duka ya. Kalau sukanya sih ya jalannya enjoy gitu, senang gitu. Jalanin hobi kan sambil ngasilin juga gitu kan. Kalau dukanya sih paling kayak revisi gitu, Oh, iya, revisi bener-bener. komplain gitu. Nah, itu udah biasa. Bener. Komplain gitu. Itu udah biasa. Dan udah harusnya begadang Paling terus gitu. ya Kak berarti ya ketika Iya, mengerjakan. kan Oke. kadang ngerjainnya tuh nggak mood di pagi hari ya. Yang paling mood tuh malam hari gitu. Bener sih Di kayaknya. atas jam 9. Nah, Iya, itu iya, baru. iya. Ternyata ketika udah hening gitu kan orang udah pada tidur, kita yang kerja gitu lagi jadi hening, betul. cari inspirasi Kita segala kerja macam. gitu. Iya. Tapi tetap fit kok ya walaupun sibuknya di malam hari nih kayaknya nih ya. Kak Abi tetap jaga kesehatan di Iya. tengah pandemi kayak sekarang ya Kak Abi ya, tetap harus. Betul. Oke Jaga deh. kesehatan ya. Yes, bener banget nih. Nah, kita ke pertanyaan masuk lagi ya. Ini dari Randy yang ada di Polygon. Katanya selamat pagi, jelang siang Kak Abi. Menerima musik gak untuk private? Oh, menerima private gak? Murid buat private Oh, katanya. private apa nih? Private. Kalau dulu aku pernah nih nerimain private piano gitu. Oh, oke. Tapi kalau sekarang udah enggak lagi gitu. Oh, udah private sibuk piano gak gitu lagi? kan. Udah sibuk ya Kak ya? Karena udah kadang. banyak yang di-handle nih sama Kak Abi nih. Iya. Tapi kalau ternyata sekarang ada yang pengen private ke Kakak gimana dong? Maunya diajarin Kak Abi deh katanya gitu. Mungkin private apa aja. Mungkin kalau kemarin kan piano ya Kak ya gitu loh. Misalnya Kakak terima lagi gak nih apa? tawaran? Mungkin sih masih bisa. Masih bisa. Tapi waktunya kayaknya Masih kalau bisa, orang masih orang bisa. paling bilang Iya, dipejel-pejelin tinggal waktunya. atur aja gitu. Waktunya itu nih masalahnya ya. Bener-bener. Artinya kalau mau private apakah ke studio Kakak langsung misalnya gitu ke sana ya better? Bisa kesini atau aku yang datang gitu. Kalau dulu aku yang datang nih, tergantung permintaan gitu. Iya. Oke. Tergantung permintaan klien gitu biasanya. Pokoknya fleksibel aja ya, sesuai request nih sahabat kreatif. Bisa mau request. Oke, gitu ceritanya ya. Kita ke pertanyaan lagi udah masuk nih ya. Ini dari Nurul yang ada di KM7, dia bilang gitu. Waduh, katanya romantis banget ya kalau dapet pasangan yang pintar bikin lagu. Gitu kan kayak gitu ya. Oke, pernah nggak sih Kak kalau berantem sama pasangan terus nyindir pakai lagu? Oh, nyindir pakai lagu.
Mentang-mentang nyiptain lagu jadi disindir-sindir Aduh. gitu pakai lagu. Pernah nggak Kak? Biasa. Aku biasanya langsung ngomong gitu. Langsung ngomong, bener. Nggak main sindir ya. Jadi nggak selamanya bukan berarti pencipta lagu atau songwriter tuh ya langsung aja nih apa-apa pakai lagu, apa-apa pakai lagu nggak Iya. juga sih kayaknya. Langsung Bener. ngomong aja juga bisa Lebih kok enak sebenarnya. langsung diomongin. Nah, tapi omonginnya baik-baik. Gitu. Oh bener kelihatan kok Kak Abi tuh orangnya sabar, cie. Iya kan ya sama kreatif ya. Oke deh. Nah terus kalau di tengah pandemi kayak sekarang nih Kak, ini kan juga terkait dengan peringatan Hari Musik juga ya Kak ya. Apa nih yang Kakak rasakan nih sebagai seorang musisi juga iya, orang yang berkecimpung di dunia musik juga iya di tengah pandemi nih loh Kak. Terasa ada perbedaan gak sih Kak before after lah kalau dibilang pandemi corona ini? Kalau dampak ya. Mhm. Kalau dulu nih awal-awal corona ya berdampak sih ngejob gitu kan. Kan aku kan pernah ini juga ngambil wedding gitu kan. Itu berdampak sekali tuh. Jadi stop gitu. Terus kalau mulai sekarang nih udah mulai hampir ini sih balik ke normal sih. Iya benar. Tapi masih tetap ikutin ini protokol kesehatan gitu. Betul. Jadi Terus job udah kalau- berdatangan lagi gitu ya kayak nggak kayak ketika awal-awal 2020 yang Ya, udah. nggak sama sekali banget gitu kan ya. Itu berdampak sekali sih gitu. Oke. Tapi ada dapat positifnya juga sih. Apa itu Kak? Gara-gara corona itu Vinara terbentuk gitu. Oh iya kemarin kan gitu ngobrolnya kan. Betul. Jadi itu aku sedikit cerita ya. Itu Iya, iya, gara-gara iya. aku gabut loh itu. Oh gitu. Itu aku ketemu vokalis itu gara-gara aku buka Instagram gitu. Buka Instagram lewat dari Explore gitu. Aku Oke. buka Explore. Wah, ada orang yang cover nih ya. Gak taunya si vokalis itu. Oh, si jadi Vina gua cover DM, gitu. lalu aku tanya lah. Mhm. Nah, terus ya udah sama nih kesamaan musik gitu kan. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, ya udah jadi Vina. Oh ya ampun. Jadi itu apakah pembentukan secara virtual gitu? Apakah sempat ketemu juga nih untuk membentuk dan Betul, meresmikan bandnya virtual dulu ya? Bentuknya secara virtual itu. Oh Betul. my Jadi God. aku bikinin grup itu sampai kita bikinin Zoom gitu kan. Terus akhirnya baru kita ketemu tuh di ujung-ujung 2020 baru kita ketemu waktu lagunya mau jadi gitu. Oh tapi lagunya udah ada di Kita kan ini. udah Oke. enggak Mhm. lagunya lagi proses nih. Jadi kita masih workshop lagu. Terus baru kita ketemu nih. Karena waktu itu kan kita masih ini kirim-kiriman data nih Bener. nge-fixin lagu gitu. Iya. Itu sih. Oh unik ya sampai kreatif ada band yang kayak gitu Iya. jadinya. Jadi kebentuknya secara virtual gitu kan ya. Udah ngedesain lagu bla 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 masih virtual juga gitu kan. Walaupun akhirnya ketemu perdana. Oh ini muka-muka langsungnya gitu kan ya. Dan langsung take aja ya Kak ya untuk proses pembuatan lagu ketika Iya, itu. langsung take. Wah luar Kita langsung biasa take. nih. Mhm. Kebetulan kan kita masing-masing nih di rumah masing-masing itu take-nya. Jadi nggak ada yang ke studio gitu. Oh gitu, tag-nya juga Betul. berjauhan. Betul. Berjauhan itu. Well. Nah, kalau Iya. take vokal pun itu di rumahnya Vina itu. Oh, Bukan ya di tempatku. ampun. Oh begitu. Tapi kok hasilnya bagus banget ya. Kesannya kayak, aduh, wah luar biasa deh. Ini kalau para profesional ngumpul ya kayak gini, mau jauhan juga kayaknya jarak dan waktu nggak jadi kendala ya Kak ya. Bisa aja tuh terus Iya. berkarya gitu kan. Oh iya luar biasa. Jadi memang ada hikmah di balik pandemi adalah terbentuknya Vinara. Dan masih eksis sampai sekarang gitu kan ya. Tapi ketika pembuatan video klipnya itu ketemu langsung ya. Itu kan aku lihat kan bareng-bareng Ketemu akhirnya. langsung itu Iya. udah di awal 2021 itu kan. Iya. Karena kita udah rilis duluan tuh audionya tuh. Iya. Udah rilis audio baru kita bikin di kapan? Februari itu kalau nggak salah. Februari ya. Pertengahan Februari baru kita bikin Oke. gitu video klipnya. Tapi yang menarik adalah berarti kakak tangan dinginnya seorang Kak Abi lah ya kalau aku bilangnya akhirnya membuat lagu tersebut walaupun dari jarak yang berjauhan gitu kan ya. Ini take di sana, ini take-nya di sana gitu kan Kak ya. Ada kesulitan gak sih Kak Abi kalau gitu dibanding dengan kita tuh kayak take di satu tempat yang sama gitu kan ya, mungkin kemungkinan jampingnya juga bakal beda misalnya gitu loh. Jujur ya kalau sekarang lebih mudah loh. Oh lebih mudah?
teman-teman kan udah punya teman-teman kan udah punya ini alat-alat masing kan. Iya benar. Punya soundcard di rumah masing-masing kan. Jadi bisa ngerekam sendiri di rumah kan. Jadi paling kirim-kiriman di grup WA. Ini nih kayak gini nih lagunya. Oh paling ini gini kalau mau revisi gini gitu. Wow. Yang penting komunikasi sama percaya sama teman-temannya gitu. Makanya aku bilang kalau profesional berkumpul ya kayak gini ya, nggak ada kagok-kagoknya gitu kan ya, walaupun kayak nggak ketemu dari jauh doang misalnya, tetap jadi dan tetap bagus aja lagunya, luar biasa banget nih. Oke deh, nah kalau gitu Kak, sebagai seorang music director, songwriter juga, musisi juga, guru musik juga, apa sih yang Kakak harapkan di momen Hari Musik Nasional tahun ini Kak? Harapannya sih buat teman-teman di Palembang ataupun di yang nonton ini tetap semangat berkarya aja deh gitu. Tetap semangat berkarya walaupun lagi pandemi gitu. Karena apa? Oke, jadi meskipun pandemi kita tetap harus semangat berkarya aja ya Kak ya. Jangan sampai karena pandemi terus kita kayak mati gaya gitu kan. Iya. Jangan sampai kita stuck gitu kan. Iya dong, buktinya kayak Kabi yang walaupun tengah pandemi tetap produktif aja, semuanya jalan nih. Semua profesinya jalan kalau aku bilang ya. Jadi musisi juga iya gitu kan ya, musik director iya, guru musik juga iya gitu kan ya, songwriter juga iya, bisa jalan semuanya ya. Oke, ini di ending kita banget nih Kak ceritanya nih. Apa sih pesan Kakak untuk sahabat kreatif, terutama buat mereka yang sebenarnya intens banget, interest banget juga pengen jadi seorang music director, kemudian jadi songwriter juga nih. Pesan Kak Abi apa nih? Pesannya jangan takutin deh, jangan minder buat rekaman ataupun mau bikin lagu. Karena zaman sekarang sih udah mudah kita mau rekaman, lewat HP pun bisa gitu. Bener. Lewat ya langsung. Betul. Terus yang penting teman-teman ini ingin gali pengetahuan lagi gitu buat kalau ingin lebih bermusik, lebih ingin ke director ataupun mau bikin lagu gitu. Itu sih. Oke deh, itulah pesan dari seorang music director juga songwriter kita nih Kak Abi Every ya. Oke, terima kasih banyak Kak Abi. Hari ini udah luar biasa banget. Yeay, udah seru banget ngobrol. Iya, udah berbagi ilmu, memperkenalkan dunia music director, kemudian songwriter juga untuk sahabat kreatif kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang lagi dengerin. Sehat terus ya Kak Abi ya, terus sukses dan produktif nih meskipun di tengah pandemi. Oke, sekali lagi selamat Hari Musik Nasional ya Kak Abi. Ya, selamat Hari Musik Nasional juga buat semuanya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Dah. Oke, sahabat kreatif, itu dia keseruan kita ngobrol bareng Kak Abi Every ya, yang seorang music director dan juga dia adalah seorang songwriter. Jadi udah membagi banyak hal ya, tips and trick dan lain-lain pokoknya tentang dunia music director dan juga songwriter, sahabat kreatif. Finally juga aku harus akhiri untuk kelas inspirasi buat hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu semua ya, yang memang jiwanya terpanggil ke arah sana gitu loh sahabat kreatif. Alright, dan akhirnya juga Resti Chandra have to say goodbye aja. Kamu juga bisa terus ikutin program kelas inspirasi ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Prodo FM Suara Kreativitas. Kira-kira besok kita bakal ngobrol sama siapa, bakal ngebahas apa ya? Kamu bakal tahu jawabannya kalau terus stay tune di Prodo FM. Oke, Resti Chandra pamit dan nanti bakal ada kakak Erin Azali selanjutnya. Langsung aja nih sahabat kreatifnya dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Resti mau bilang makasih kebersamaan kamu ya, dan besok balik lagi bakal aku kawal kamu di Prodo FM. Oke deh, terus patuhi protokol kesehatan, ikuti juga himbauan pemerintah dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas.